Mau dicurangi wasit kek, mau tambahan waktunya 100 menit kek, gak bisa Pak, sulit. Malah kan Persib itu sulit. Halo semuanya, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Ya, Persib Bandung berhasil mengalahkan Dewa United dengan sangat penuh perjuangan. Meskipun golnya melalui titik putih penalti, tapi tetap Persib Bandung sangat layak sekali untuk mendapatkan kemenangan di laga melawan Dewa United. Dan berarti dengan hasil ini Persib Bandung naik ke peringkat ketiga klasemen sementara, menggeser Malut United dengan 22 poin. Dan tentunya seperti biasa di ikutan terbaru kali ini saya akan review jalannya pertandingan antara Persib Bandung melawan Dewa United. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, tekan tombol like-nya dan tuliskan apa pendapat kalian dari hasil pertandingan Persib Bandung melawan Dewa United. Oke, terlebih dahulu mari kita lihat statistik akhir pertandingan Persib Bandung melawan Dewa United. Nah, meskipun Persib Bandung ini kalah dari segi penguasaan bola, namun efektivitas serangan ini menjadi kunci kemenangan Persib Bandung di laga kali ini. Dan yang paling mahal menurut saya di laga melawan Dewa ini adalah di lini pertahanan dari Persib Bandung. Meskipun Dewa United menguasai bola, apalagi di akhir babak kedua, tetapi lini pertahanan Persib Bandung itu kokohnya minta ampun gitu ya. Bahkan sekelas Egy Maulana Fikri, sekelas Alex Martin yang musim kemarin itu top skor, itu gak bisa ya melesatkan tendangan on target sekalipun ke gawang Teja Paku Alam. Nah, ini menjadi bukti dan peningkatan gitu ya lini pertahanan dari Persib Bandung. Ya meskipun tidak ada Federico Barba gitu ya, tapi tetap Julio Cesar dan Patricio Matricardi ini menurut saya chemistry-nya sudah membaik, sehingga ini memberikan hasil yang memang sangat positif ya bagi Persib Bandung di laga kali ini. Oke, terlebih dahulu mari kita lihat starting line up yang diturunkan oleh Boyan Hodak di laga melawan Dewa United. Di posisi penjaga gawang ini tetap ya dipercayakan kepada Teja Paku Alam ya, karena dia itu performanya sedang on fire sekali gitu ya. Dari 7 laga terakhir Teja Paku Alam itu hanya kebobolan 2 gol. Ya pantas aja gitu ya, dia ini selalu menjadi pilihan utama. Bukan berarti Adam Pesibek jelek, tidak. Tapi Teja Paku Alam ini sedang bagus-bagusnya gitu ya. Lalu dua center back di belakang yaitu Julio Cesar dan Patricio Matricardi. Nah, mereka ini secara komunikasi menurut saya sudah sangat begitu baik gitu ya. Mereka bisa mengcover satu sama lain ya. Ini jauh sekali dibandingkan dengan awal-awal musim. Oke. Eliano Reinders kembali menempati back kiri dan Kakang Rudianto kembali menempati back kanan. Namun Kakang Rudianto ini ditarik di awal-awal babak kedua ya, karena memang secara performa ini kurang sekali ya Kakang Rudianto di laga kali ini. Dan Tom Haye dan Maklok ini mengisi dua double pivot di tengah dan sangat elegan sekali gitu ya. Kombinasi Maklok dan Haye ini. Maklok itu lebih kepada ketahanan, Haye itu lebih kepada visi. Jadi gitu ya, kuat sekali dengan adanya Maklok dan Haye di lini tengah dari Persib Bandung. Nah, lalu tidak adanya Luciano ini membuat Frans Putros ya ditempatkan di posisi nomor 10. Namun lagi-lagi tidak terlalu efektif gitu ya. Karena memang ya posisi naturalnya adalah back kiri atau tidak gelandang bertahan gitu. Ya, ditaruh di depan ini Frans Putros nyaris di babak pertama itu tidak kelihatan perannya. Nah, ini yang dilihat oleh Boyan Hodak sehingga diganti di awal-awal babak kedua atau dirotasi gitu ya. Dikembalikan ke posisi naturalnya dan di posisi nomor 10 itu ditempatkan Beckham Putra. Oke. Lalu 3 pemain di depan yaitu Baros, Andrew Jung. Nah, kali ini yang dipilih dari awal. Dan Ramon itu masuk di babak kedua. Dan tentunya Sadil Ramdhani. Oke. Sedangkan di kubu Dewa United. Mereka tanpa Egy Maulana Fikri di starting line up. Karena memang Egy Maulana Fikri ini baru pulih dari cedera gitu ya. Jadi Jan Oli Rekering ini masih masih terlalu memperhitungkan gitu ya. Untuk menurunkan Egy Maulana Fikri dari awal. Dan juga tanpa Ricky Kambuaya. Nah ini ya kelihatan. Dewa United tanpa Ricky Kambuaya itu lini depan. Mereka kurang agresif menurut saya. Ya nyaris hanya ada Mesidoro ya, bahkan Rafael Strike itu ditampilkan dari awal ya, memang semuanya dikolongi oleh Eliano Reinders ya, bahkan tidak sempat bisa berbuat lebih banyak gitu. Lalu Marukawa, nah ini yang memang sangat berbahaya ya, pemain ini sangat lincah, gesit ya, irit, sangat begitu membahayakan. Untung saja ya memang Patricio Matricardi dan Julio Cesar bahkan Maklok dan Haye ini bergantian dalam mengawal Marukawa. Bahkan sama Maklok itu ditempel terus gitu ya, tidak dikasih celah. Karena kalau mendapat ruang ini pemain sangat yang berbahaya ya, bisa fatal ini pertahanan dari Persib Bandung. Oke. Jalannya pertandingan di babak pertama Persib Bandung dan Dewa United khususnya di 10 menit pertama ini sama-sama bermain hati-hati ya.
baik Persib dan Dewa itu gak mau terlalu mengambil inisiatif terlebih dahulu. Karena Dewa United juga sadar bahwa ketika Persib diberikan celah, diberikan ruang, itu transisinya cepat. Nah makanya Dewa United di laga kali ini itu lebih bermain bertahan gitu ya, apalagi di babak pertama. Nah sehingga Persib Bandung pun itu terbawa arus, terbawa suasana yang justru di 10 menit pertama Persib pun malah bolak-balik gitu ya. Dari belakang ke tengah, tengah ke belakang, terus aja seperti itu. Nah barulah menginjak menit ke-20 gitu. Berawal dari sebuah bola mati yang diambil oleh Sadil Ramdhani yang nyaris saja kita bisa membobol gawang dari Sonny Stevens kalau tidak ditepis. Dan kalau saja ya bola dari Sadil Ramdhani itu lebih melengkung ke tiang jauh, itu menurut saya peluang atau potensi untuk menjadi gol itu lebih besar. Dan kalau bisa ditepis juga, pemain Persib yang lain kan siap menyergap gitu ya. Nah jadi itu ya salah satu peluang berbahaya di awal-awal babak pertama. Nah selanjutnya Persib pun sempat mendapatkan peluang berbahaya lagi. Nah ini ketika terjadi tendangan pojok. Tendangan Tom Haye di awal-awal sempat ya kena pemain dari Dewa United. Tapi bola pantulannya itu malah jatuh lagi di kaki Tom Haye. Nah, Tom Haye dengan bola efeknya memberikan bola langsung ke kotak penalti dan di sana disadul oleh Sadil Ramdhani dan ditepis juga oleh Sonny Stevens. Aduh, emang Sonny Stevens itu di babak pertama gacor sekali penampilannya gitu ya. Dua save penting nih ya dari Sonny Stevens di babak pertama. Nah, menjelang akhir babak kedua, Dewa United juga lebih compact defense lagi. Mereka lebih rapat, mereka lebih rapi, mereka lebih disiplin. Ya kan? Tetapi yang buat salpoknya adalah Edo dan Nick ini terkena kartu kuning di babak pertama. Bahkan nyaris kena kartu merah tuh ya. Kalau wasitnya tegas sedikit gitu ya. Tapi ya di laga ini wasitnya dalam tanda kutip lah ya. Oke. Sampai dengan babak pertama selesai, Persib Bandung belum juga mencetak gol dan Dewa United juga belum mencetak gol gitu. Tapi secara permainan Persib Bandung ini lebih baik daripada Dewa United. Nah, masuk ke babak kedua, seperti yang saya katakan tadi bahwa Frans Putros di posisi nomor 10 itu kurang efektif. Kakang Rudianto pun ya di bek kanan itu banyak bocor. Nah, sehingga ini disadari oleh Boyan Hodak dan mengganti Kakang Rudianto, memasukkan Beckham Putra yang lebih agresif, lebih licin ya di awal babak kedua. Nah, sehingga terjadi rotasi juga. Frans Putros itu dikembalikan ke posisi Kakang Rudianto ya di posisi naturalnya dan juga Beckham Putra ditaruh di posisi nomor 10. Nah, baru tuh ya saya melihat permainan Persib ini lebih seimbang dibandingkan dengan babak pertama. Gitu. Serangannya lebih terukur, lebih berbahaya gitu ya. Bahkan Andrew Jung itu nyaris aja kalau umpan cutback dari Beckham Putra itu gak terlalu ke belakang, nyaris juga cetak gol ya. Dan baru masuk ke menit 62 gitu ya, atau menit ke 60 melalui dari soloran Maklok langsung ke Uliam Baros. Nah, Uliam Baros itu dipegang badannya oleh Nick Kuipers, bahkan dibanting gitu ya, sehingga Persib mendapatkan penalti. Nah, namun kalau gak dibanting juga oleh Nick Kuipers atau gak dilanggar oleh Nick Kuipers, itu kemungkinan golnya itu juga besar gitu ya. Karena itu bolanya Baros sekali. Ya, dia itu gemar senang gitu ya, dikasih bola-bola seperti itu tinggal sentuh aja sedikit udah itu terjadi gol. Ya memang, dan keputusan Nick Kuipers menurut saya di posisi seperti ini itu tepat gitu ya. Karena kalau gak dilanggar pun itu potensi golnya itu juga besar gitu. Nah, dan Andrew Jung menjadi eksekutor yang sangat dingin di laga ini dan berhasil mempersembahkan keunggulan bagi Persib Bandung di menit ke-62. Berjalannya ya masuk ke menit 70, masuk ke menit 80, permainan Persib Bandung justru lebih bertahan. Gitu. Persib lebih menurunkan tempo di menjelang akhir babak kedua atau memasuki menit ke-80. Nah, disinilah Dewa United baru tuh menguasai bola. Ya, mereka kuasai dari tengah, dari belakang ke tengah, bahkan dari tengah dikuasai oleh Dewa United. Hingga terjadi sebuah insiden, Beckham Putra terkena kartu kuning kedua. Aduh ya, ini akan menjadi sebuah pukulan atau kerugian yang besar bagi Persib Bandung. Karena Persib Bandung akan away tuh. Laga selanjutnya ke Madura. Ya kan? Madura saat ini sedang bagus-bagusnya juga gitu. Jadi, sangat disayangkan juga ya Beckham Putra terkena kartu merah. Pelanggarannya kepada Nick Kuipers menurut saya itu tidak perlu amat gitu untuk dilanggar seperti itu ya, yang membuatnya terkena kartu kuning. Lalu pelanggaran kedua, ia menginjak kakinya Marukawa ya kan, jelas
itu adalah pelanggaran fatal. Jadi gak dibenarkan juga ya tentang kartu merahnya Beckham Putra ini gitu. Ya dalam posisi yang salah menurut saya. Oke. Setelah keluarnya Beckham Putra, jelas ini sangat dioptimalkan oleh Dewa United dan mereka ini sangat membombardir sekali pertahanan dari Persib Bandung. Yang lucunya adalah tambahan waktunya itu bahkan nyaris 10 menit. Saya agak sedikit bertanya-tanya, ini kenapa kok lama sekali perpanjangan waktunya? Padahal kan di babak kedua kan tidak terlalu banyak insiden yang terjadi, ya kan? Hanya pas ngecek VAR aja itu pun menurut saya agak sampai 2 menit sampai 3 menit gitu. Nah ini yang menjadi pertanyaan besar kepada wasit ya. Kenapa perpanjangan waktunya itu lama? Gitu. Dan beberapa keputusan ini menurut yang saya lihat ya pada wasit ini memang dia bagus. Saya akui dia itu bagus, tegas. Cuma ada keputusan yang keliru. Ada 2 yang seharusnya menjadi tendangan gawang bagi Persib Bandung malah terjadi tendangan pojok. Nah lalu yang lebih mencolok banyak ada pelanggaran di lini tengah, benturan-benturan yang memang harusnya juga pelanggaran. Itu pun tidak pelanggaran. Dan yang paling aneh menurut saya, ini ketika tambahan waktu yang memang nyaris 10 menit. Untung saja Persib fokus tuh ya. Kalau enggak, misalnya kalau sampai sama atau sampai kalah gitu ya Persib, wah ini akan menjadi demo yang berkepanjangan gitu ya. Karena memang ya kita tahu ya kan, kita melihat dan wasit pun menurut saya tahu juga ya apa yang ia harus lakukan. Tapi ya mungkin saya kurang tahu lah ya, dan kamu mau terlalu berprasangka lebih jauh lah ya, biarkanlah. Silakan juga lah kalian pilih sendiri performa wasit di laga kali ini. Dan akhirnya sampai dengan peluit akhir babak kedua ditiup, Persib Bandung tetap unggul 1-0 dan berhasil mengamankan 3 poin di laga Super Big Match melawan Dewa United. Dan saat ini Persib Bandung naik ke peringkat ketiga klasemen sementara ya, membuntuti Persija Jakarta di peringkat kedua dan Borneo FC yang belum tersentuh kekalahan dan mendapatkan poin sempurna di di puncak klasemen dari Super League sampai dengan pekan ke-13 ini. Oke teman-teman, jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya jika Anda belum, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kita akan berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.